Halo semuanya, saya Naira Herina Zain. Di video kali ini aku akan membahas contoh perusahaan di Indonesia yang mengalami hambatan komunikasi organisasi. Nah, perusahaan yang akan aku jelaskan di sini adalah PT Telkom Indonesia yang terjadi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sejak awal Januari 2024. Mari kita bahas. Jadi pada awal Januari 2024, PT Telkom Indonesia itu mengalami gangguan jaringan internet dan juga telekomunikasi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang disebabkan oleh kerusakan kabel laut yang merupakan jalur utama penghubung jaringan ke wilayah tersebut. Nah, akibat gangguan itu, layanan internet dan komunikasi itu tidak berjalan normal dalam waktu yang cukup lama. Dampaknya tuh sangat terasa bagi masyarakat ya, seperti terganggunya kegiatan belajar daring, pelayanan publik, perbankan, hingga aktivitas usaha masyarakat. Nah, bagi Telkom sendiri, kejadian ini tuh berdampak pada menurunnya kepercayaan pelanggan. Banyak masyarakat merasa kecewa karena informasi yang diterima tuh tidak jelas dan perkembangan perbaikan itu jarang tersampaikan secara rinci. Nah, hal ini tuh membuat citra perusahaan ikut terdampak, terutama dalam hal tanggung jawab dan keterbukaan komunikasi. Pada awalnya, masalah ini tuh memang murni gangguan teknis, yaitu rusaknya kabel laut. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah justru semakin besar karena adanya hambatan komunikasi. Di awal gangguan, informasi dari perusahaan ke masyarakat tuh masih sangat terbatas. Penjelasan mengenai penyebab gangguan, estimasi waktu perbaikan, dan juga langkah yang sedang dilakukan tuh belum tersampaikan dengan jelas. Karena kurangnya komunikasi ini, masyarakat tuh mulai merasa bingung dan juga tidak mendapatkan kepastian. Rasa kecewa tersebut kemudian berkembang menjadi kemarahan dan ketidakpercayaan, hingga muncul aksi protes dari warga dan juga jurnalis setempat. Dari sini terlihat bahwa masalah teknis itu diperparah oleh komunikasi organisasi yang kurang cepat, kurang transparan, dan juga tidak menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Setelah mendapat banyak tekanan dari publik, PT Telkom Indonesia tuh mulai mengambil langkah untuk memperbaiki komunikasi organisasi. Nah, pertama, Telkom tuh menyampaikan pernyataan resmi dan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan layanan yang terjadi. Lalu yang kedua, perusahaan itu mulai memberikan penjelasan terkait penyebab gangguan serta proses perbaikan jaringan yang sedang dilakukan. Yang ketiga tuh Telkom meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar informasi itu bisa tersampaikan lebih luas dan juga merata. Selain itu, perusahaan juga mulai melakukan pembaruan informasi secara bertahap kepada publik agar masyarakat tidak merasa terabaikan. Nah, langkah-langkah tersebut tuh perlahan membantu mengurangi ketegangan di masyarakat. Dengan adanya penjelasan yang lebih terbuka, masyarakat tuh mulai memahami kondisi sebenarnya dan juga proses perbaikan yang sedang berjalan. Komunikasi yang lebih jelas dan juga rutin membuat ketidakpastian berkurang, sehingga kepercayaan publik terhadap perusahaan itu mulai pulih. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa dalam situasi kritis, komunikasi organisasi yang baik itu sangat penting untuk menjaga hubungan antara perusahaan dan juga masyarakat. Jadi, meskipun masalah awalnya adalah gangguan teknis, nah solusi yang dapat diambil tuh melalui komunikasi yang lebih efektif tuh terbukti membantu perusahaan keluar dari krisis tersebut. Jadi kesimpulan dari kasus PT Telkom Indonesia di Merauke ini tuh kita bisa belajar bahwa hambatan komunikasi organisasi itu bisa memperbesar dampak sebuah masalah. Namun dengan komunikasi yang terbuka, yang cepat dan bertanggung jawab tuh perusahaan tetap bisa menemukan solusi dan memperbaiki kepercayaan publik. Nah, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Dah semuanya.